I think the shitty thing is whoever wins is gonna have bragging rights, and whoever doesn't is just gonna have to fucking eat shit till they die, you know. So it's one of those things where you're just like, that's the worst thing about this fight. Like, you know, say I go fight Fluffy and Fluffy beats me, I raise his hand and I say, like, you know, Fluffy, you beat me, dude, good job. Dragus beat me, I raise his hand, hey, you beat me, but nah, dude, I think me and Cum Shot, bro, we die enemies. UFC merupakan promotor MMA terbesar di dunia saat ini. Satu hal yang dimiliki oleh UFC dan tidak dimiliki oleh promotor MMA lainnya adalah bahwa UFC sangat ahli dalam menyusun storytelling atau drama. Sebenarnya di promotor lain seperti One Championship maupun PFL tetap mampu menyajikan laga menarik dan layak ditonton. Namun ketika kita menonton dua promotor tersebut, kita hanya menikmati sajian dua seniman bela diri yang saling beradu kekuatan dan teknik. Sedangkan di UFC kita tidak hanya melihat itu, tapi juga disuguhkan pertarungan narasi antar fighter sehingga terjadi konflik emosional di antara fighter yang bertanding dan membuat penonton tampak semakin menikmati adu mekaniknya karena setiap serangannya memiliki nyawa dalam sisi emosi. Karena itu UFC sangat menyukai fighter yang membuat drama elegan sehingga akan dengan mudah menjual pertandingannya. Did you watch his fight against Charles Oliveira? Yeah, I saw his fight. It was a close fight. Charles every round almost finished him, give him hard time. But before the fight, Arman promised everybody knock out Oliveira. I want to knock him out in the first round because Islam did in second round. I want to show everybody I'm in a different level. It's mean don't believe Arman what he say. Selamat datang di sesi Extra Time, di mana dalam konten ekstra kali ini kita akan membahas drama besar yang akan tersaji pekan ini di UFC. Yaps, saya sebut drama besar karena minggu ini UFC akan menggelar dua sesi press conference yang sudah pasti akan sangat menarik untuk disimak, yaitu press conference UFC 328 Chimaev vs Strickland dan press conference UFC White House Topuria vs KG. Yaps, sebuah kejutan telah dibuat oleh UFC karena dengan sangat cerdik UFC membuat preskon dua kali untuk UFC White House karena memang kartu itu sangat monumental. Apalagi aktor utama dalam preskon tersebut tak lain dan tak bukan adalah sang juara kelas ringan, yakni Ilia Topuria, yang sudah tidak perlu diragukan lagi kemampuan trash talk-nya. Ilia Topuria memang memiliki trash talk yang menghibur dengan berfokus pada arogansi. Akan tetapi, arogansi Topuria sejauh ini memang selevel dengan skill dan hasil yang ia tunjukkan di oktagon, sehingga membuat fans terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang menantikan aksi memukau Topuria dan golongan yang berharap kegagalan Topuria, karena dengan arogansi sebesar itu, andai Topuria gagal, maka sudah pasti ia akan dihujat oleh publik MMA. Topuria juga dikenal sering acting menganggap remeh lawannya. Ia memiliki kebiasaan untuk mengupdate bio Instagramnya dengan menambah rekor kemenangan dan berpesta kemenangan bahkan sebelum pertandingan terjadi. Dan yang lebih parah, dalam wawancara bersama One on One MMA, Topuria sudah mengaku merasakan kenikmatan luar biasa dalam meng-KO Justin Gaethje. Padahal laga itu baru akan terjadi bulan depan. Yaps, Topuria memang membawa nuansa baru dalam trash talk di UFC karena ia berani mengambil resiko yang sangat tinggi meskipun reward yang ia dapatkan juga tinggi. It is. And now Justin Gaethje. To be able to knock out both Max Holloway, Charles, and Justin, it's just crazy. Like, I respect them like so much. Great athletes. They have done so many. Well, great look at things. what Volk's done after you, Bro. sensational fighter. Di sisi lain, Justin Gaethje memang bukanlah seorang yang suka bermain trash talk. Akan tetapi bukan berarti ia adalah pria pendiam yang hanya bermain sabar. Mulut Justin juga bisa berubah menjadi pedas andai ia menerima trash talk dari lawannya. Michael Johnson, James Vick, hingga Paddy Pimblett adalah contoh yang pernah mencoba membangun drama dan Justin tidak diam saja.
Jadi akan menarik nanti untuk melihat bagaimana drama yang akan terjadi. Meskipun saya bilang itu hanya akting semata, terutama Ilya Topuria. Karena sekotor apapun mulutnya Topuria, ia selalu meminta maaf dan menyudahi konflik dengan lawannya setelah urusan di oktagon selesai. I'm not trying to beat him. I'm not trying to win by decision or a point. I'm literally gonna try to take this man's life. And if you're not, I want to die. And if you're not ready, you're not ready to die, don't show up. I am ready to I'm telling die, you right man. now, the shit that's breaking my mind, Breaking you're in a piece bad by night, piece, boy. artistically breaking you. I eat my shit whole. I don't fucking take piece by piece. The more you talk, the bigger I'm gonna ask you to look on July 7th. That's all I gotta I say. don't chew up. Sekarang kita menuju ke drama yang sesungguhnya, yaitu press conference UFC 328 Chimaev versus Strickland. Di atas kertas, sebenarnya laga ini tidak banyak yang memprediksi akan terjadi kejutan. Hampir semua analis sepakat bahwa Khamzat akan menggulung Strickland, meskipun Strickland juga tidak bisa diremehkan begitu saja. Tapi yang lebih ditunggu oleh fans sebenarnya bukanlah pertandingan mereka, tapi press conference mereka. Ariel Helwani memberikan pernyataan unik mengenai hal ini. Menurutnya, hanya ada 3 press conference yang menyajikan perang trash talk hebat dalam sejarah UFC, yaitu Anderson Silva versus Chael Sonnen, Khabib versus McGregor, dan Kamaru Usman versus Colby Covington. Dan press con Chimaev versus Strickland diyakini akan memiliki energi yang sama dengan itu, atau bahkan lebih. Satu-satunya trash talker yang membawa agama secara masif hanyalah McGregor saja, dan Khabib lebih emosi ketika di oktagon dibandingkan di interview. Yang menjadi masalah besar adalah Strickland sama-sama brutalnya dengan McGregor, sedangkan Khamzat tidak sesabar Khabib di interview. Khamzat sudah dikenal sebagai fighter yang memiliki kesabaran setipis tisu andai agamanya dilecehkan di depan matanya. Yang Ariel Helwani khawatirkan adalah akan terjadi chaos besar dalam press conference nanti. Dan UFC tampaknya sudah memikirkan itu dengan baik dengan tidak membuat mereka tampil face off dalam Paramount Plus, dan juga menyediakan bodyguard yang lebih banyak dalam press con nantinya. There is no lower human being on this earth than Chimaev. You became best friend with a murderer, and you took G-Wagons. Like, you're not a man, dude. You shouldn't be allowed in this country. I'll fight you. Don't worry. What happened? Before you guys used to train together and everything, what happened? So Chimaev would come to the gym. I know there's a clip like, oh, me like being sarcastic. You're the best. Like he would just go and ragdoll low-level. Chimaev is a bully, man. And I mean, even like the crypto scam. If you have an open, honest opinion on Chimaev, you're looking at a man that lacks all other dignity. Dalam 1 tahun terakhir ini, keduanya sudah tak sungkan lagi untuk saling membenci satu sama lain, terutama Sean Strickland. Strickland dikenal sebagai salah satu fighter dengan trash talk paling brutal saat ini. Ia tidak punya rasa takut untuk menyinggung keluarga, agama, dan juga negara asal lawannya. Yap, Strickland memang diketahui sering mengolok-olok fighter muslim, apalagi zaman dulu. Kalau sekarang sih agak mending, setelah ia mengaku pernah didatangi oleh beberapa fighter dari Chechnya untuk klarifikasi. Sepanjang saya menonton UFC, satu-satunya fighter elit muslim yang disukai oleh Strickland hanya Islam Makhachev saja. Selebihnya, Strickland suka memaki-maki mereka. Khabib, Imavov, dan Khamzat pernah menjadi korban trash talk-nya. Bahkan khusus untuk Khamzat yang akan menjadi calon lawannya, Strickland sudah tidak memiliki filter lagi, di mana ia langsung menyebut Khamzat sebagai seorang teroris karena bukan hanya muslim, tapi juga kedekatannya dengan presiden Chechnya, yaitu Ramzan Kadyrov, yang disebutnya sebagai teroris kelas kakap. Sedangkan Khamzat sebenarnya tidak merasa memiliki masalah personal dengan Strickland. Akan tetapi, Khamzat juga tak akan diam saja jika Strickland mencoba melampaui batas. Menurut Arman Tsarukyan, Khamzat adalah pria yang sangat berbahaya karena moodnya bisa berganti dengan sangat cepat. Ketika moodnya lagi baik, maka ia akan menjadi pria yang super baik. Tapi ketika ia merasa tidak nyaman, seketika moodnya langsung berubah, dan Khamzat tak sungkan untuk main fisik
dengan orang yang membuatnya tak nyaman. Yap, terus terang saya sudah tidak sabar bagaimana preskon UFC 328 terjadi nantinya. Tapi yang jelas, semoga preskon tersebut berjalan sukses dan saya berharap drama ini akan berakhir ketika oktagon ditutup. Karena mau bagaimanapun, keduanya dulu berhubungan baik dan sempat berlatih bersama. Ya, sebenarnya Khabib dan McGregor juga sempat berhubungan baik juga sih. Tapi memang terkadang bisnis banyak membuat persahabatan berubah menjadi permusuhan. Jadi bagaimana menurut kalian? I know that things between you and Hamza are tough, but after the fight, regardless of the outcome, is it okay for you to take his hand? Dude, that's a hard one. That's a hard one. Nah, I think the shitty thing is whoever wins is gonna have bragging rights. And whoever does it is just gonna have to fucking eat shit till they die, you know? So it's one of those things where you're just like, that's the worst thing about this fight. Like, you know, say I go fight Fluffy and Fluffy beats me, I raise his hand, and I say, like, you know, Fluffy, you beat me, do a good job. Dragons beat me, I raise his hand, hey, you beat me, but nah, dude, I think me and Cum Shot, bro, we die enemies.